membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim Channel kembali mempersembahkan kisah-kisah menarik para nabi dan para solihin. Semoga kisah-kisah yang kami bagikan dapat dijadikan sebagai inspirasi dan dapat diambil pelajaran untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode kedua tentang kisah Nabi Lut ini, Rahim Channel akan berbagi kisah tentang asal-usul Nabi Lut, yang ternyata Nabi Lut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabiullah Ibrahim. Hubungan kekerabatan seperti apa yang dimiliki oleh Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Video ini akan membahasnya untuk pemirsa sekalian. Ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dari kisah ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat sekalian akan membantu kami untuk mempersembahkan video-video menarik dan berkualitas lainnya. Nabi Lut alaihissalam hidup di masa yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hubungan di antara keduanya adalah sebagai keponakan dan paman. Ayah Nabi Lut adalah saudara kandung Nabiullah Ibrahim. Ahli sejarah atau Bari meriwayatkan, Nabi Lut beriman kepada kenabian Nabi Ibrahim sang Khalilullah dan mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dalam pelariannya dari Babilonia ke Suriah dari kejaran Raja Namrud, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim diikuti oleh Sarah binti Nahor, atau dalam versi lain dikatakan Sarah binti Hanal binti Nahor. Juga dikatakan bahwa ayah Ibrahim, Terah, atau dalam versi lain Azar, juga ikut pergi bersama mereka. Meskipun ketika ayah Nabi Ibrahim ikut dalam perjalanan tersebut masih tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun demikian, Terah akhirnya meninggal di Haran saat mereka sampai di tempat tersebut. Nabi Ibrahim, Sarah, dan Nabi Lut masih terus melakukan perjalanan hingga ke Suriah dan setelah itu bertolak ke Mesir. Di Mesir mereka bertemu dengan Fir'aun, dan dikatakan bahwa Fir'aun pada masa ini adalah Sinan bin Alwan bin Ubaid bin Uwaij bin Imlak bin Lut bin Sam bin Nuh. Dikatakan juga bahwa dia adalah saudara laki-laki dari Adaha, Raja Persia kuno yang telah menunjuknya menjadi gubernur Mesir. Setelah berada di Mesir beberapa saat, akhirnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Sarah kembali ke Suriah. Menurut beberapa ahli sejarah, Nabi Ibrahim kemudian menetap di Palestina dan kemudian menempatkan keponakannya Nabi Lut di Yordania. Allah kemudian mengutus Nabi Lut untuk menjadi nabi bagi penduduk kota Sodom di Yordania. Peristiwa diutusnya Nabi Lut diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80-81 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melapaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Lut
adalah Ibnu Haran Ibnu Azar, yaitu anak saudara lelaki Nabi Ibrahim Khalilullah. Dia telah beriman bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan hijrah ke tanah Syam bersamanya. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom dan daerah-daerah sekitarnya untuk menyeru mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga memerintahkan mereka untuk mengerjakan kebajikan dan melarang mereka melakukan perbuatan mungkar. Saat itu kaum Sodom tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa, hal-hal yang diharamkan serta perbuatan fahisha yang mereka adakan sendiri dan belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan Bani Adam dan juga oleh lainnya, yaitu mendatangi jenis laki-laki bukannya perempuan. Perbuatan ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam, belum dikenal dan belum pernah terbetik dalam hati mereka untuk melakukannya selain penduduk Sodom. Dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam surat Al-A'raf di atas dikisahkan tentang para nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh. Menurut Dr. Quraisy Shihab, kenapa di dalam surat Al-A'raf setelah menceritakan kisah Nabi Soleh langsung melompat kepada kisah Nabi Lut, bukannya kepada kisah Nabi Ibrahim yang kedudukannya jauh lebih tinggi? Dr. Quraisy berpendapat bahwa tampaknya hal tersebut disebabkan karena surat Al-A'raf ini bermaksud memaparkan kisah umat nabi-nabi yang durhaka dan dijatuhi hukuman oleh Allah. Sementara itu umat Nabi Ibrahim tidak dijatuhi hukuman oleh Allah karena beliau tidak memohon jatuhnya hukuman terhadap mereka, melainkan beliau meninggalkan mereka dan berhijrah ke tempat lain. Dr. Quraisy kemudian menjelaskan tentang fahisyah yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah tindakan homoseksual yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh makhluk hidup dimanapun di dunia ini. Para laki-laki di kota Sodom mendatangi laki-laki untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan bukannya kepada wanita sebagaimana mestinya. Hal tersebut mereka lakukan bukan karena di sana tidak ada wanita atau para wanita tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka, melainkan penduduk kota ini memang durhaka dan melampaui batas, yakni melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya. Ayat ini juga tidak menyebutkan Nabi Lut sebagai saudara mereka sebagaimana halnya terhadap Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Syuaib. Ketika menguraikan kisah ketika Nabi yang disebut terakhir, Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Hud adalah saudara kaum Ad, kemudian Nabi Soleh adalah saudara kaum Samud, dan Nabi Syuaib adalah saudara kaum Madian. Ketiadaan penyebutan kata saudara bagi Nabi Lut terhadap penduduk kota Sodom, hal ini mengisyaratkan bahwa beliau bukan berasal dari suku atau keturunan masyarakat kota tersebut. Sebagaimana telah diterangkan di atas, Lut adalah pendatang. Ayat di atas juga tidak menyebutkan nama kaum Lut tersebut, sebagaimana ayat-ayat yang menyebut nama kaum Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh dan Nabi Syuaib. Hal tersebut merupakan bentuk pengajaran kepada umat Islam agar merahasiakan nama pelaku kejahatan. Apalagi jika kejahatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang buruk dan dapat merangsang orang lain untuk melakukannya juga. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan nama kaum Lut, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Memang Nabi Nuh pun tidak disebut nama kaumnya, karena ketika itu umat manusia belum terpencar-pencar, baik tempat tinggalnya maupun suku-suku bangsanya. Di dalam ayat di atas, Nabi Lut juga tidak disebutkan mengajak umatnya untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu satu Tuhan pun selainnya." Ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid.
Tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan akidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam hal perilaku seksual yang menyimpang. Perkara homoseksual ini begitu penting, bahkan kelak kaum Lut nantinya akan mendapatkan hukuman seperti kaum-kaum lain yang menyembah berhala. Padahal jenis dosa yang mereka lakukan berbeda. Hal ini menunjukkan perkara ini begitu serius bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tentang hal ini akan disampaikan dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.